Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu, tanggal 26 Maret 2025. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema gereja kita sepanjang tahun 2025 ini adalah Future Foresight, siap menghadapi masa depan. Dan di bulan Maret ini subtemanya adalah look ahead, artinya pandanglah ke depan, tataplah ke depan. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian untuk kita siap menghadapi masa depan, kita perlu memandang ke depan, yaitu dengan cara open-minded. Bersama saya ucapkan open-minded, 2, 3, open-minded. Open-minded itu bukan artinya open to sin, bukan artinya terbuka kepada dosa. Ya, mari kita lihat dulu dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam terjemahan lain dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Kita memang hidup di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, tapi Alkitab dengan jelas berkata kita dilarang keras. Janganlah, ya, bahasa zaman sekarang. Jangan ya dek, jangan ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, jangan kita ikut-ikutan norma dunia ini. Lanjut, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Suatu kali di sebuah sekolah, guru bertanya kepada murid-muridnya, apa arti daripada open-minded bagi kalian semua? Ya, salah seorang murid itu menjawab, dia bilang gini, open-minded artinya menerima semua ide tanpa menilai benar atau salah. Kemudian guru itu dengan tersenyum menjawab murid tersebut. Kalau begitu, kalau saya bilang 2 ditambah 2 sama dengan 5, apakah kamu juga akan menerimanya? Maka murid itu kemudian menjadi bingung. Nah, inilah dunia zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Semuanya ingin jadi open-minded supaya di zaman modern ini menjadi maju, katanya. Sehingga mereka kehilangan yang namanya kompas moral. Di zaman ini, banyak yang bilang berpikiran terbuka. Tapi faktanya mereka itu mulai membuka hati mereka terhadap yang namanya dosa, kompromi, dan pembenaran diri. Sekali lagi, hari ini saya akan sampaikan bahwa open-minded bukan berarti open to sin. Ya, open-minded di dalam Alkitab artinya kita bersedia belajar, tetapi bukan menyerap semua hal. Sekali lagi, open-minded bagi kita, orang yang percaya, artinya bersedia belajar, mau belajar, tapi bukan menyerap semua hal. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-15. Amsal 18 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan, hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita harus
terbuka untuk belajar, kemudian bertumbuh, mau menerima masukan dan berkembang. Tapi tidak semua ide itu, tidak semua masukan itu patut diterima atau harus diterima. Kita harus memakai filter rohani. Apa itu filter rohani? Filter rohani itu adalah firman Tuhan, titik, nggak ada yang lainnya ya. Seseorang berkata, mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open. Pikiran itu seperti parasit ya, parasit yang dipakai para penerjun payung. Maka parasit itu nggak akan terbuka, tidak akan bekerja dengan baik kalau tidak terbuka. Orang yang beriman bukan berarti menolak akal, Bapak Ibu sekalian, tetapi mengarahkan akal budi mereka kepada kebenaran. Bersama saya ucapkan kebenaran. 2, 3, kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Berpikiran terbuka itu adalah sangat baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai membiarkan semuanya masuk dalam hidup kita tanpa seleksi. Di dalam kitab Keluaran itu dikisahkan tentang pemimpin yang hebat yang bernama Musa. Waktu itu kita tahu Musa dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Dan kemudian dalam perjalanan itu orang Mesir beranak pinak, Bapak Ibu sekalian, sehingga jumlahnya itu sampai menjadi 2-3 juta orang. Musa itu bertanggung jawab untuk memimpin orang Israel itu sendirian, Bapak Ibu sekalian ya, dalam tanda petik hampir-hampir sendirian. Musa menghakimi ya, mengadili setiap hari orang-orang itu datang kepada Musa untuk meminta nasihat. Nanti Bapak Ibu baca tuh di Keluaran pasal 18 ya. Orang-orang datang untuk meminta penghakiman, minta bimbingan daripada Musa. Bayangkan sekian juta orang datang menghadap Musa. Itu antriannya. Oh, panjang banget Bapak Ibu sekalian ya. Alkitab ditulis mulai pagi, siang sampai sore. Itu nggak ada habis-habisnya Musa seorang diri melayani orang-orang ini, Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan ini tentu sangat berat, Bapak Ibu sekalian ya, untuk menghadapi masalah demi masalah daripada orang-orang Israel ini. Satu kali mertua Musa yang bernama Yitro itu dia datang mengunjungi Musa dan dia mengamati semua aktivitas daripada menantunya yang bernama Musa. Lalu Yitro, mertua Musa ini, dia berkata dengan penuh kasih dan jujur. Dia bilang begini, Musa, Musa, ya, apa yang kamu lakukan itu nggak baik, Musa. Ya, kamu akan jadi sangat lelah. Ya, bahkan bukan cuman kamu, tapi bangsa Israel itu. Lihat tuh antrian yang begitu panjang dari pagi, siang sampai sore menanti giliran untuk ketemu dengan kamu. Ya, jadi kamu itu nggak bisa lakukan ini semuanya seorang diri. Dan kemudian Yitro, mertua Musa ini memberi ide kepada Musa untuk mendelegasikan tugas daripada Musa ini kepada beberapa orang yang lain ya. Tentu bukan sembarang orang ya, harus dipilih orang yang cakap, orang yang jujur, orang yang berintegritas, orang yang takut akan Tuhan,
orang yang tidak egois, yang tidak memikirkan aku, diriku, dan saya, orang yang tidak mencari keuntungan pribadi, ya. Nah, Yitro kemudian ngajarin gini loh Musa, ya kamu harus punya pemimpin atas 1.000 orang. Kamu juga harus punya pemimpin atas 100 orang. Harus punya pemimpin atas 50 orang. Harus punya pemimpin atas 10 orang. Ini harus dibagi-bagi. Kemudian kalau ada masalah kesehatan misalnya ya harus diserahkan ke pemimpin yang mana. Kalau ada masalah keluarga di mana, kalau ada masalah pertengkaran di mana, harus dibagi-bagi. Tugas besar itu harus dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tanggung jawab yang sesuai. Ini akan membuat masalah itu cepat terselesaikan dan tidak membebani kamu seorang dan tidak membuat orang Israel antri dari pagi, siang, sampai malam. Ya. Dan yang luar biasa, kita tahu Musa itu sudah berhadapan muka dengan Tuhan. Dia bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Tapi Musa mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh mertuanya. Ini yang namanya open minded, ya. Musa mendengarkan dengan rendah hati, padahal ia bisa saja menolak saran daripada mertuanya itu, ya. Karena Musa itu kita tahu dia kan pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat, ya. Tapi Musa itu mau menyaring, mau menyerap yang berguna. Saya sering kali bilang gini, kalau kita makan ikan, ya, kalau ada tulang-tulangnya yang besar, yang keras, yang bisa nanti melukai tenggorokan, ya jangan dimakan. Yang dimakan adalah dagingnya. Ya, Musa tidak langsung menolak saran daripada mertuanya karena merasa paling rohani, paling pinter, paling hebat karena dia dipimpin oleh Tuhan sendiri. Ya, tetapi Musa itu mau menimbangnya, mau mendoakannya, dan kemudian mau menerapkannya, tetapi tidak menyimpang daripada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, dari kisah Musa ini kita belajar sekali lagi bahwa open-minded tidak menerima semua pendapat, tapi membuka diri terhadap kebenaran. Sekali lagi, open-minded tidak berarti menerima semua pendapat, tapi orang open-minded mau membuka diri terhadap pendapat-pendapat itu dan disaring dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Musa tidak keras kepala, ia rela belajar, bahkan dari mertuanya sendiri. Musa tetap menjaga prinsip firman Tuhan sambil terbuka terhadap struktur dan strategi yang baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bersedia belajar, kita membuka jalan bagi pertumbuhan pribadi dan rohani kita. Kita perlu mendengar masukan dari orang-orang yang bijaksana yang Tuhan taruh di sekeliling hidup kita. Tapi kita nggak boleh kehilangan prinsip. Jangan sombong rohani, Bapak Ibu sekalian. Belajar dari siapapun yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Termasuk mentor kita, pemimpin rohani kita, bahkan anggota keluarga kita. Dunia saat ini penuh dengan ide, tapi tidak semuanya berasal dari Tuhan. Sekali lagi, gunakan firman Tuhan sebagai filter. Musa adalah contoh nyata orang yang percaya, yang open-minded tanpa harus menjadi open to sin. Ia bersedia untuk belajar, tetapi tetap setia pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan.
Mari kita lihat bagian yang kedua dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita berpikiran terbuka, open minded, dan kemudian melupakan firman Tuhan. Ya, saat ini kita hidup di masa di mana kebenaran relatif merajalela. Ya, kita bisa melalui media sosial, YouTube, dan lain sebagainya, kita bisa mendengar, belajar tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, jauh lebih mudah daripada beberapa tahun yang lampau. Ya. Tetapi banyak orang yang mengaku open-minded justru membiarkan dosa masuk dalam hidup dan kebiasaan mereka. Toleransi, sekali lagi toleransi terhadap dosa adalah awal daripada kehancuran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, open-minded bukan berarti menerima semua ide itu. Open-minded bukan berarti bahwa semua ide itu adalah benar. Mungkin banyak ide yang baik, tapi belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Dari kitab Kejadian, kita belajar tentang Lot. Siapa Lot? Lot adalah keponakan daripada Abraham, yang pada awalnya ikut berjalan dalam rencana Tuhan. Namun saat diberikan pilihan untuk memilih tempat tinggal, Lot memilih Sodom, kota yang bergemerlapan itu, yang terkenal karena kejahatan dan moralitasnya yang bejat, Bapak Ibu sekalian. Ya, Lot sekali lagi tertarik akan Sodom karena kota itu kelihatan gemerlapan, subur, dan menjanjikan secara ekonomi seperti kota New York nih loh, megapolitan. Tetapi Lot tidak mempertimbangkan kondisi rohaninya. Di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 13 dikatakan, adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot adalah contoh yang terlihat open-minded, tetapi sebenarnya malah open to sin, terbuka terhadap dosa. Ia mengira pilihannya baik karena praktis dan menguntungkan, padahal tanpa sadar ia sedang berkompromi dengan kejahatan. Jadi seolah-olah bijak dan modern, tapi sebenarnya membiarkan dosa masuk perlahan-lahan dalam hidup dan keluarganya. Akibatnya, anak-anaknya dan menantunya tidak lagi menghormati Tuhan. Kita tahu istri Lot kemudian waktu Sodom dibakar itu, Bapak Ibu sekalian, menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Dan maaf, kedua putri daripada Lot melakukan perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan, yaitu dia memperkosa bapaknya sendiri yang bernama Lot. Ya, di zaman modern ini kita dituntut Bapak Ibu sekalian untuk toleransi dan terbuka. Tapi jika kita tidak hati-hati, kita akan seperti Lot, terbuka, akhirnya terbawa arus dunia. Jangan seperti Lot yang terbuka, akhirnya kehilangan keluarga, warisan rohani, dan masa depan ilahi karena keterbukaan daripada Lot tanpa filter.
Belajarlah dari Abraham, bapak segala orang beriman, yang tetap tinggal dalam perjanjian, menjaga jarak dari kejahatan, dan memimpin keluarganya dalam kebenaran. Yang terakhir, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siap menghadapi masa depan dengan open-minded. Kita tidak bisa menghadapi dunia modern ini dengan mental yang tertutup, dengan hati yang tertutup, dengan pikiran yang tertutup. Tetapi juga tidak boleh menghadapinya dengan hati yang terlalu longgar. Kita butuh hikmat dan peneguhan dari Allah Roh Kudus, dan biarlah firman itu yang memimpin kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waspadalah terhadap dunia yang yang membungkus dosa dengan label kebebasan, ya. Apa itu? Misalnya menghina orang lain di media sosial, ya. Kebebasan berpendapat oke, tapi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kebebasan itu dipakai untuk menyebar kebencian, keblinger, dan kemudian tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi hubungan seks, ya, hubungan bersama di luar nikah, ya, prinsipnya adalah cinta yang bebas. Dunia berkata kalau saling suka dan cinta kenapa tidak? Faktanya Alkitab mengajarkan tentang kekudusan dalam pernikahan. Hubungan tanpa komitmen ilahi tentu menghasilkan luka, penyesalan, dan rusaknya nilai-nilai keluarga dan nilai-nilai firman Tuhan. Bersiap untuk menghadapi masa depan artinya bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang percaya kepada Tuhan di dalam segala hal. Seperti Daniel, Bapak Ibu sekalian, dalam Alkitab dikatakan bagaimana Daniel hidup di tengah-tengah budaya Babel yang menyembah berhala, penuh dengan kompromi. Tetapi Daniel tetap open-minded, berpikiran terbuka. Ya, dia belajar banyak hal, tapi dia tidak pernah mau kompromi terhadap yang namanya dosa. Hari ini kita telah belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang open-minded, berpikiran terbuka, bukan berpikiran kosong. Yang kedua, jangan buka hati kita untuk dosa, tapi bukalah hati kita lebar-lebar untuk kebenaran. Tutup hati kita rapat-rapat untuk yang namanya dosa. Siapkan masa depan kita dengan hikmat dan iman kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan dalam kompromi. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib untuk membuat kita jadi toleransi terhadap dosa, tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Mari kita berdoa, ya Aba, ya Bapa, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami benar-benar siap menghadapi masa depan. Look ahead. Kami mengarahkan pandangan kami ke depan. Kami mau open-minded. Kami mau menggunakan pikiran ini terbuka, hati terbuka. Tapi kami mau menutupnya rapat-rapat terhadap dosa. Dan kami percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memberkati kami jauh lebih dahsyat daripada tahun-tahun yang lampau. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini sehingga kami suka merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, bersama-sama katakan, amin, amin, amin.